Kalau kita lihat orang-orang ini, kita pasti udah nggak asing lagi nih kalau lihat mereka. Walaupun orang-orang sukses ini punya sumber kekayaan yang berbeda-beda, tapi mereka itu punya satu kebiasaan yang sama, yaitu membaca. Membaca adalah kebiasaan yang dimiliki setiap orang sukses. Bahkan Warren Buffett pun menghabiskan 80% waktu bekerjanya untuk membaca buku. Sampai-sampai dia bisa baca 600 sampai 1000 halaman per hari. Membaca sih kelihatannya hal yang sepele ya, tapi kenyataannya susah banget untuk dilakuin kebanyakan orang. Karena di era sekarang ini selalu banyak banget gangguan yang bersumber dari gadget yang kita punya. Sebenarnya membaca juga bisa kita jadiin kebiasaan loh untuk eksplor hal-hal baru yang kita minat di luar dari pendidikan formal kita. Karena memang ada beberapa hal yang kita tuh nggak dapat dari pendidikan formal. Makanya kita bisa eksplor hal lain lewat membaca itu tadi. Mungkin banyak juga dari masyarakat kita ya yang masih belum sadar manfaat dari membaca itu sendiri. Karena kalau kita lihat indeks minat baca dari UNESCO nih, masyarakat Indonesia yang minat membaca itu cuma 0,001%. Atau setara dengan 1 dari 100.000 orang. Tapi di sisi lain, ada juga loh orang yang udah banyak baca buku, tapi mereka tuh malah lupa sama isi buku yang udah dibaca. Akhirnya merasa sia-sia dan ngerasa kalau baca buku itu jadi cuma buang-buang waktu aja. Nah, kali ini kita bakal bahas nih, kenapa bisa ya udah banyak baca buku, tapi malah lupa sama isinya? Apa itu berarti sia-sia? Sebenarnya, kepikiran setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang sekali baca langsung paham, dan ada juga yang harus baca berulang-ulang kali dulu baru paham. Dan itu pun biasanya nggak lama lupa lagi sama apa yang dibaca. Pertama, sebenarnya apa sih manfaat dari membaca itu? Nah, sebenarnya membaca itu bukan cuma sekedar asal lewat aja terus pindah ke bacaan lainnya. Tapi kalau kita manfaatin maknanya, membaca itu sebenarnya bisa buat kita tuh berpikir lebih kritis. Karena biasanya, dari tiap penulis itu pasti punya pandangan sendiri terhadap tema yang dibahas di buku itu, walaupun tema yang dibahas tuh sama. Nah, dari situ kita bisa melihat sudut pandang yang berbeda dari tiap penulis. Itulah yang bakal membuka pikiran kita jadi lebih luas. Bahkan menurut penelitian dari Journal of College Teaching and Learning, membaca itu juga bisa menurunkan stres loh. Karena di saat kita membaca itu biasanya fokus kita tuh bakal teralih ke isi bacaan itu. Jadi kita nggak mikirin ke hal-hal yang lain. Apalagi kalau isi bacaannya itu bikin kita tuh tertarik sama isi bacaannya. Kalau dari pengalaman gue pribadi nih ya, setelah baca buku, biasanya ketika dihadapin sesuatu hal yang mengharuskan gue membuat tindakan sesuatu, justru itu biasanya akan menemukan keputusan yang tepat. Nah, tapi kalau semisal lupa semua isi buku yang udah dibaca gimana? Ya, analoginya begini. Semisal ada saringan kotor nih ya, terus kita pakai untuk ngambil air berkali-kali nih di sungai gitu. Air itu emang keluar kan dari saringan itu. Karena ya namanya juga saringan mana bisa sih dipakai untuk ngambil air ya kan? Tapi di lain daripada itu, saringan yang kita pakai itu tadi jadi bersih kan? Karena berkali-kali kena air. Nah, kalau kita ambil maknanya, sebenarnya baca buku sebanyak apapun tuh nggak akan sia-sia sekalipun kita nggak ingat semuanya. Karena baca buku itu bisa membuat pikiran kita tuh jadi lebih bersih, lebih tajam, dan lebih kritis, apalagi ketika ingin mengambil sebuah keputusan. Sebenarnya otak kita itu bukan lupa sama apa yang udah kita baca, tapi bacaan itu tadi sebenarnya tuh tersimpan di otak kita dan akan keinget lagi ketika kita berada di situasi yang relevan dengan apa yang kita pelajarin itu. Misal kita baca buku tentang marketing nih. Nah, poin-poin yang kita dapat dari buku itu tuh nggak akan keluar ketika kita lagi masak. Karena dua hal itu nggak relevan alias nggak nyambung. Tapi ketika kita berada di situasi lagi nawarin produk, poin-poin yang kita dapat dari buku marketing itu tadi kemungkinan akan keluar dan keinget lagi. Dan ada tips nih buat kalian yang suka lupa sama buku atau tulisan apapun yang udah kalian baca. Yang pertama itu coba kalian representasikan poin per poin yang udah kalian baca lewat suara tapi pakai bahasa kalian sendiri. Nah, untuk tips yang kedua ini sebenarnya mirip kayak tips yang pertama ya, cuma bedanya kalian rangkum lewat tulisan tangan dan pastinya harus pakai bahasa kalian sendiri. Menurut gue cara ini cukup worth it karena ketika kita menulis biasanya fokus kita tuh akan teralih ke apa yang kita tulis. Apalagi kalau kita nulisnya itu pakai bahasa kita sendiri. Tips yang ketiga itu implementasi. Yes, ini metode paling worth it banget.
Karena tujuan kita membaca atau belajar suatu hal itu biasanya supaya kita bisa menerapkan ilmu itu di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kesimpulannya, membaca sebanyak apapun itu nggak akan pernah sia-sia walaupun banyak poin yang kita lupa. Kecuali kalau kita cuma sekedar baca dan nggak bisa implementasi ilmu yang udah kita pelajarin. Dan nggak ada juga kok yang nuntut lu supaya bisa baca 90 buku dalam setahun kayak orang-orang sukses. Pelan-pelan aja, yang penting paham apa yang dipelajarin dan berguna untuk kehidupan sehari-hari.